back to my YouTube channel. Thank you so much ya guys. Kalau misalnya kalian sudah subscribe, nah buat kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe dan mau banget di subscribe karena dengan subscribe kalian ngebantu gue untuk tetap terus upload video setiap harinya. Jangan lupa juga di like dan di komen. Well, sesuai dengan janji gue kemarin, gue akan ceritakan kenapa gigi gue bisa menjadi seperti ini. Mungkin di video-video selanjutnya, sebelumnya kalian melihat posisi gigi gue ini normal-normal aja, dan kenyataannya sebenarnya gigi yang depan ini, gigi seri ini itu yang kemarin itu sebenarnya adalah sarung. Jadi ada sarungnya. Kenapa gigi gue bisa seperti ini? Ini kejadiannya 2008 atau 2009, gue lupa tepatnya. Itu pada saat di kota Malang, gue bekerja pada saat itu, mutasi ke sana. Dan kejadiannya itu singkat sekali. Jadi itu gue nyebrang jalan. Ketika gue udah nyebrang, ya pokoknya adalah setelah gue nyebrang itu gue udah ngelewatin mobil. Nah, gue nggak tahu kalau misalnya di balik mobil itu ternyata ada motor. Karena gue menghindari motor yang cepet itu, gue loncatlah ke samping sebelah kanan. Di samping sebelah kanan itu tuh ada rantai yang lagi kayak kepasang, tapi setengah, yang bukan rantai yang bener-bener ketan. Kaki gue kesandung dan gue jatuh, dan ya gigi gue patah dan itu ngerobek bibir bagian bawah sini. Ini kalau kalian bisa ngeliat bekasnya, ini di sini ada nih. Nah ini tuh jadi kayak gigit di sini kan, jadi itu berdarah. Akhirnya gue tetap masuk kerja sambil nunggu yang lain karena waktu itu gue yang bawa kunci. Jadi gue nelpon bos, akhirnya bos datang, ditutuplah itu kantor, terus dibawalah gue ke rumah sakit, langsung masuk UGD, terus dibersihin. Dan gue juga punya cerita sangat pahit juga nih dengan suster dan perawatnya, maaf ya, tapi emang itu pengalaman yang nggak pernah gue bisa lupakan. Jadi karena jatuh itu kan di bagian bibir ini jadi banyak pasir kan, karena memang itu jatuhnya ke tanah gitu kan, ke tanah, jadi banyak pasir, which is di dalam, setelah ini bibirnya kebuka itu kan robek gitu, kayak 3 jahitan deh kayaknya. Jadi itu banyak pasirnya, which is harus dibersihin dong pakai alkohol. Nah itu tuh susternya bener-bener gak pelan-pelan sama sekali, bener bersihin luka tuh yang sekasar-kasarnya aja, yang sampai ya udah gue cuma bisa pegangan tempat tidur di UGD tuh ya, gue cuma pegangan kayak itu sambil nahan perih karena itu kan alkohol ya. Dibersihin sampai akhirnya harus dijahit itu. Sejujurnya gue takut banget sama namanya jarum ya, takut sekali sama namanya jarum. Tapi pada saat itu ya udahlah ya, nggak ada bius lokal sama sekali ya. Ini harus nggak ada bius lokal, berdijahit, sudah dibersihin segala macam, udah selesai, udah beres ya. Masuklah administrasi kan, gue bilang sama dokternya, dan bos gue juga bilang bahwa dok, minta tulis di izin tambahan aja 2 hari untuk dia recovery, untuk gue recovery kan. Dan itu perawatnya bilangnya, tau nggak, oke gini mah nggak perlu recovery, itu juga udah bisa langsung kerja besok. Ya benar juga sih, itu udah bisa langsung kerja karena yang lain fisik gue sebenarnya nggak kenapa kan, cuman memang bagian ini doang. Tapi kan ini kan ditutupin ini kan ya, apa sih, kayak ya kalau orang luka ditutupin lah ya, segala macam. Dan itu sangat mengganggu kan, sangat mengganggu. Terus juga gue kerja nggak bisa karena gue pasti ketemu customer dong. Jadi jadi bener-bener nggak dikasih sama sekali waktu istirahat. Kejadian lucunya, dan ini sangat-sangat bikin gue shock juga, after beberapa minggu kayaknya ya, beberapa minggu setelah dari itu kan dikasih obat salep tuh. Obat salepnya itu fungsinya untuk bisa mengeringkan jahitannya.
supaya benang jahitnya itu ngeletek sendiri, bisa ngelupas sendiri atau mungkin jadi daging gitu kan. Gue nggak tahu, kayaknya sih jadi daging karena waktu itu ada beberapa yang gue tarik. Sudah selesai, jahitannya udah hilang dong, benang jahitannya juga udah hilang, udah pada copot. Beberapa hari kemudian itu gue ngerasa keras di bagian sini, nah kan merasa keras lama-lama gue pakai oles terus keluar kayak batu warna putih kan. Terus gue lihat-lihat dong di kaca, kok batu apa di sini, apa yang nggak bersih waktu itu susternya, perawatnya itu ngebersihin, tapi nggak mungkin gitu kan. Dan setelah muncul beberapa sampai gede, ternyata pas gue lihat itu bukan batu dan bukan apa-apa karena warnanya putihnya tuh putih kayak gigi. Dan itu ternyata gigi gue yang patahan dari gigi ini itu masih nyangkut dan kejahit di dalam bibir. Kan kalian kalau misalnya kalian bisa lihat tuh, ini ada warna putih. Nah itu bekas dimana itu gigi keluar setelah kering gitu, setelah kering ya kan. Dan itu benar-benar memori yang membuat ya lucu aja gitu, udah sekasar-kasar kayak gitu tapi masih nggak total, bahkan segede gitu pasir yang kecil aja bisa hilang, bahkan yang pecahan gigi itu nggak bisa keambil. Nah after itu gue gitu ngelamar di salah satu kerjaan yang menurut gue itu bonafit, tapi setelah psikotes semuanya lulus, tinggal interviewnya. Pas interviewnya gagal, gue tau kenapa alasannya, karena gigi ini gitu kan. Akhirnya gue masuklah gue di sebuah perusahaan, gue ngumpulin duit di situ karena waktu itu gajinya masih kecil kan, jadi belum banyak. Akhirnya gue tambal gigi ini gitu, untuk pertama kalinya tambal gigi ini. Habis itu tahun 2017 tambalan itu goyang ya kan, gue recovery lagi dengan menggunakan sarung kan gitu. Nah kenapa bisa copot lagi kayak gini? Kejadiannya adalah itu kejadiannya 3 minggu atau 4 minggu yang lalu, kayaknya pokoknya bulan April kemarin. Gue jadi lagi main handphone gitu sambil tiduran ya kan, sambil tiduran kayak gini, terus handphone itu jatuh tepat di gigi. Nah jadi pelindung giginya di belakangnya itu tuh copot gitu, jadinya goyang otek. Gue suka benerin supaya itu nggak copot gitu, suka benerin supaya itu pegangannya nggak lepas. Nah mungkin gue udah ngerasa, udah feeling bakalan lepas nih gitu kan, karena pegangannya udah nggak kuat. Nah, akhirnya jadilah kayak gini gitu kan, jadinya somplak kayak gini. Nah kenapa gue nggak benerin sampai sekarang, karena kan semua dokter gigi nggak ada yang buka. Gue juga sebenarnya serem juga sih, gue juga kemarin udah nanya ke temen gue yang punya kenalan dokter gigi, mereka nggak ada yang berani. Dan gue pribadi juga sebenarnya masih takut karena era pandemi kayak gini kan masih rawan banget ya. So itu dia jawaban kenapa gigi gue bisa somplak kayak gitu sampai saat ini ya kan. Bukan berarti gue nggak mau benerin, tapi memang ditahan dulu sampai corona ini selesai. Well, itu video gue dan jawaban gue mengenai gigi gue. Kalau misalnya kalian punya saran, ini gigi harusnya diapain ya untuk bisa bertahan dengan lama. Oh ya, gue ceritain bahwa tambelan pertama itu bertahan 5 tahun. Gue nggak tahu itu kenapa, ya kan. Tambelan kedua itu, 5 tahun itu gue di klinik biasa. Tambelan kedua itu cuma bertahan 2 tahun itu di klinik yang lumayan, ya kan. Gue juga bingung apa bedanya antara klinik biasa sama klinik yang lumayan itu, pada harga yang lumayan lebih mahal. Yang klinik biasa jauh banget lebih murah tapi lebih tahan lama. Nah, kalian bisa share ke gue lewat komen, atau kalian bisa DM Instagram. Diapain sih, mungkin ada dokter gigi dari teman-teman yang nonton video gue ya, ini betternya diapain. So thank you so much for watching my video. Jangan lupa di like ya, jangan lupa juga untuk di komen, dan yang pastinya jangan lupa untuk di subscribe, karena subscribe itu sangat membantu gue untuk semangat upload video tiap minggunya, mudah-mudahan ya. Terus kalau misalnya bermanfaat buat teman-teman kalian juga bisa share ya. So see